Bab 171. Jun Jiu memperhatikan duel Jun Yun Sue secara khusus. Namun, Jun Jiu tidak melihat kemajuan Jun Yun Sue. Itu masih sama seperti sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk kembali. Jun Jiu menyentuh dagunya, mungkin orang-orang di belakang Jun Yun Sue sangat kuat. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Memikirkannya, Jun Yun Sue dengan cepat memenangkan permainan. Hal pertama yang dia lakukan adalah berjalan lurus ke arah Jun Jiu dengan sikap angkuh. Seolah-olah memenangkan pertandingan membawa kembali harga dirinya. Benar-benar melupakan hal memalukan barusan. Berdiri di depan Jun Jiu, Jun Yun Sue menatap lurus ke arahnya. Jun Jiu, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di babak selanjutnya. Kalau tidak, kamu akan kalah telak. Aku akan menendang pantatmu dan menendangmu. Bagaimana menurutmu? Jun Jiu menatapnya dengan dingin dan mengejek. Jun Yun Sue sangat marah. Menunjuk Jun Jiu, dia akan terus mengancam. Tanpa diduga, Jun Jiu melakukan serangan mendadak. Klik, Jun Yun Sue hanya merasakan sakit di tangannya. Dia melebarkan matanya dan melihat jari yang baru saja dia tunjuk ke Jun Jiu terpelintir. Suara dingin Jun Jiu datang, aku tidak suka seseorang menunjukku. Lain kali, aku akan mematahkan lehermu. Rasa sakit yang tajam datang saat ini, dan itu sangat menyakitkan. Sakit di kaki saya barusan belum sembuh. Sekarang jari Jun Jiu patah lagi. Jun Yun Sue menjerit kesakitan. Jika bukan karena perhatian banyak orang yang menonton di sini, Jun Yun Sue mau tidak mau ingin buru-buru melawan Jun Jiu. Dia memelototi Jun Jiu dengan kejam, dengan ekspresi ganas dan berdarah. Jun Jiu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Dan orang-orang di sekitarmu, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jun Yun Sue menatap Jun Xiaolei dengan kesal, nadanya kejam. Pengkhianat kecil. Dan kamu mengkhianati keluarga Jun, aku akan membunuhmu hidup-hidup. Ketika dia membuka mulutnya, Jun Yun Sue semakin gemetar. Saya masih harus berbicara, tetapi giliran Jun Xiaolei untuk naik panggung di babak berikutnya. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan kejam, dan mengutuk, aku mengutukmu karena kalah dalam permainan. Kalau tidak, ketika aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu. Aku terlalu lelah untuk tertawa lagi. Gusong tergantung di bahu Yun Qiao, dengan wajah yang jelas menunjukkan ekspresi kerja keras menahan senyum. Jun Yun Sue ini terlalu tak tahu malu. Siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk berbicara omong kosong di sini? Begitu senyumnya memudar, Gusong berdiri dan menatap Jun Yun Sue dengan dingin. Pergi. Kalau tidak, jika Jun Jiu tidak memberimu pelajaran, aku tidak bisa menahan diri untuk menghancurkan wajahmu. Lihat seberapa tebal wajahmu. Kamu, ingat aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jun Yun Sue gemetar karena marah, dan berkata dengan kesal. Tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak memperhatikan kata-katanya sama sekali, mengancam. Itu semua melelahkan. Jun Xiaolei sudah berada di babak terakhir. Setelah dia memenangkan kompetisi, itu harus menjadi putaran kedua, putaran terakhir untuk menentukan tempat penyemaian. 6 orang, Jun Jiu, Gusong, Yun Qiao, Jun Xiaolei, Jun Yun Sue, dan Luo Baiyue, murid Tian Zongyuan. 3 orang menang dan mendapat tempat. Tapi saat Luo Qiuhe memanggil mereka untuk mengumumkan kelanjutan dari game tersebut, Jun Yun Sue punya ngengat. Tunggu. Jun Yun Sue menyela Luo Qiuhe. Dia berdiri, menunjukkan tangannya yang terputus dan berkata, aku diplot oleh Jun Jiu di antara penonton dan melukai tanganku. Dalam hal ini, saya penyayang dan tidak peduli dengannya. Tapi saya meminta skorsing 1 hari agar saya bisa istirahat. Main lagi besok. Petik 2. Boom. Panci itu meledak di tempat latihan seni bela diri, dan semua orang tercengang. Konspirasi Jun Jiu. Ini jelas wanita yang mengambil barang sendiri. Di awal ring, saya juga melihatnya mencoba menjebak Jun Jiu dengan kakinya. Saya ingin Jun Jiu jatuh sendiri. Akibatnya, dia sendiri yang jatuh lebih dulu, dan jari ini mungkin jatuh saat itu. Petik 2. Benar. Jelas dia pantas mendapatkannya. Mengapa dia harus memfitnah Jun Jiu? Tak tahu malu. Petik 2. Tidak bisa mendengarkan dia. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk kalah, Anda kalah.
Mengapa menghentikan permainan untuknya? Siapa dia? Ini bukan murid Tian Zongyuan kami, tetapi juga datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan tempat benih. Keluar. Petik 2. Semua murid Tian Zongyuan marah, dan menunjuk Jun Yunsue satu demi satu. Mereka tidak tahu itu Jun Yunsue, jika tidak, mereka akan bergegas lebih awal, dan sekelompok orang memukuli Jun Yunsue dari tempat latihan. Jun Yunsue wajahnya jelek, tapi dia tidak mundur sama sekali, menatap Luo Qiuhe dan berkata, akulah yang dipilih oleh 5 sekte. Karena Junjiu kehilangan hasil saya dalam kompetisi, dapatkah Institut Tianzong Anda bertanggung jawab? Petik 2. Kamu, wajah Luo Qiuhe jelek. Saat ini, suara Wuxiang datang dari kursi VIP. Ayo lakukan seperti ini. Pemilihan tempat benih sebaiknya adil. Istirahat setengah hari ini, lanjutkan besok. Itu juga bisa menjaga keseruan permainan. Mendengar apa yang dikatakan Wuxiang, Luo Qiuhe tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan mengumumkan bahwa kompetisi untuk sementara berakhir. Lagi pula, Tian Zongyuan tidak bisa menyinggung Wuzong. Luo Qiuhe memarahi Jun Yunsue karena tidak tahu malu, dan menatap Junjiu dengan sangat maaf. Sebaliknya, Junjiu menghibur mereka, ini tepat untuk beristirahat semalam, dan mengisi ulang tenagamu untuk bertarung besok. Biarkan saya melihat, dapatkah dia dilahirkan kembali dalam semalam dan mencapai langit dalam satu langkah. Petik 2. Mata dingin tertuju pada Jun Yunsue, acuh tak acuh, sarkasme, dan konyol. Pertandingan berakhir begitu saja. Wuxiang kembali menatap He Sang, Elder He, apa pendapatmu tentang pengaturanku? Petik 2. Tidak juga. He Sang menjawab dengan acuh tak acuh, menyebabkan Wuxiang mengerutkan kening. Penatua Tian Wuzong sangat sulit untuk dihadapi. Jelas bahwa Jun Yunsue adalah yang dia rekomendasikan dan pilih. Mengapa He Sang tidak senang sekarang karena dia membantu Jun Yunsue? He Sang mengabaikan Wuxiang, dia bangkit dan langsung meninggalkan kursi VIP. Ada beberapa hal yang perlu dia konfirmasi lagi. Kembali ke kediaman, He Sang baru saja duduk. Jun Yunsue tidak sabar untuk membuka pintu dan bergegas masuk, dan berkata, Tuan He, saya ingin Anda membunuh Junjiu. Apakah Anda melihatnya hari ini? Anda juga mengenalnya. He Sang, Tuan Muda, kapan akankah aku membunuh Junjiu? Petik 2. Aku tidak bisa membiarkannya pergi ke Wuzong, aku akan menghancurkan musuh klan, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. He Sang mengangkat matanya, dan matanya yang suram menusuk hati Jun Yunsue seperti sebuah pisau. Lihat apa warna hatinya. Di bawah tatapannya, Jun Yunsue tanpa sadar menutup mulutnya. He Sang berkata, Tuan Muda, saya ingin bertanya kepada Anda, saya mengirimkan harta karun kepada Anda setiap tahun selama pawai malam. Di mana harta itu sekarang? Harta itu bukan sesuatu yang bisa dibakar. Ibu angkat saya, beritahu saya alamatnya. Oke, ayo kita lihat sekarang. He Sang bangkit, menangkap Jun Yunsue dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 172. Tempat Sanduan menyembunyikan harta tidak pernah dekat dengan istana raja. Itu adalah rumah pegunungan milik rumah Perdana Menteri keluarga kelahirannya, dan sebuah ruang rahasia yang dalam digali dari tanah. Harta karun terkubur di dalam. Jun Yunsue tahu tempatnya, tapi dia tidak punya kunci untuk masuk. Jadi Jun Yunsue diusir oleh Tian Zongyuan, jadi dia harus pergi ke Qiwang Mansion untuk menunggu. Dia tidak berani mencari orang untuk membukanya, karena dia tidak bisa menyimpan kekayaannya di sana sendirian. Berdiri di pintu, Jun Yunsue memandang He Sang dan berkata, ibu angkatku dibunuh oleh Junjiu sebelum dia bisa memberiku kuncinya. Kuncinya selalu ada di tanganmu. Ah. Apa? Jun Yunsue berkata bingung, kuncinya ada di tangannya, bagaimana ini mungkin? He Sang memandangnya dengan muram, dan berkata, keluarkan token Anda dan masukkan ke dalam lekukan di pintu. Setelah berbicara, He Sang mengulurkan tangan dan mengetuk pintu ruang rahasia. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda bisa melihat alur yang tidak mudah ditemukan tersembunyi di antara dua cincin singa di pintu gerbang. Jun Yunsue mencoba memasukkan token. Sangat pas, tanpa gagal. Klik, dengan suara teredam, pintu ruang rahasia terbuka. Jun Yunsue sangat bersemangat, buka. He Sang mendekati ruang rahasia selangkah di depannya, dan Jun Yunsue buru-buru mengikuti. Melihat sekeliling,
saya melihat rak-rak yang diletakkan di dinding di ruang rahasia. Beberapa harta di rak dapat diberi nama oleh Jun Yun Sue, dan beberapa di antaranya tidak diketahui. Tapi itu tidak mencegahnya untuk mengetahui bahwa salah satu dari harta karun ini tak ternilai harganya. Pantas saja, Sang Guan Yirong mengatakan bahwa batu roh tingkat kelima hanya yang terendah di antara mereka. Dengan mata membara, Jun Yun Sue merasa bersemangat. Dia tidak cemburu pada Jun Jiu, karena dia sekarang adalah putri Jun Mingye, tuan muda Ye Xingjun. Harta ini semua miliknya, hahaha. Ini miliknya. He Sang memeriksa daftar harta yang dikirim selama bertahun-tahun ini di dalam hatinya. Dia sedikit mengernyit, Tuan muda, Anda tidak banyak menggunakan barang-barang ini. Dalam daftar, kecuali hadiah yang diberikan kepada keluarga Jun. Hal-hal yang diberikan kepada tuan muda hanya digunakan sedikit, dan itu semua adalah hal yang sangat umum. He Sang memandang Jun Yun Sue, tatapannya menjadi tajam. Di bawah tatapannya, Jun Yun Sue tidak terburu-buru. Dia berkata, orang tua angkat tidak mengambil harta ini untuk melatih saya dan melindungi saya. Tuan He, Anda harus tahu bahwa harta ini akan membawa bahaya di kerajaan Tianzong. Mungkin Jun Jiu membidik harta benda ini, jadi hancurkan keluarga Junku. Jun Yun Sue menggertakkan giginya. Dia tidak melepaskan setiap kesempatan untuk mencoreng Jun Jiu di masa lalu. He Sang tidak berbicara lagi. Dia menarik pandangannya dan dengan tenang melihat harta karun di ruang rahasia. Dia memikirkan sesuatu dengan lambat dan serius. Adapun Jun Yun Sue, dia sudah terpesona oleh harta karun itu. Pergi berkeliling ruang rahasia untuk memilih harta karun. Ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia akan bertanya kepada He Sang. He Sang juga akan memberitahunya. Jun Yun Sue tiba-tiba memegang bola bundar kecil. Apa ini? Bola hujan badai dapat meluncurkan ratusan senjata tersembunyi dalam sekejap. Itu membunuh musuh yang tidak terlihat. Petik 2. Bola hujan badai. Mata Jun Yun Sue berbinar. Itu dapat meluncurkan ratusan senjata tersembunyi dalam sekejap. Jika ini digunakan untuk serangan diam-diam, sulit untuk dicegah. Dia mulai berpikir dalam benaknya bahwa dia menggunakan bola hujan badai di atas ring. Tidak peduli siapa musuhnya, dia akan kalah. Jika itu Jun Jiu, maka itu yang terbaik. Bola hujan pasti akan membuatnya kesulitan. Memikirkan hal ini, Jun Yun Sue mengangkat kepalanya dan bertanya pada He Sang, He tua, bisakah kamu mengeluarkan senjata tersembunyi di dalamnya? Dia ingin memasukkan racun ke dalamnya. Senjata tersembunyi tentu saja tersedia. Tapi He Sang canggih, dan dia bisa melihat pikiran Jun Yun Sue secara sekilas. Dia berkata dengan dingin, itu tidak mungkin. Baiklah kalau begitu, aku ingin membawa bola hujan ini bersamaku. Jun Yun Sue sedikit kecewa. Jika kamu tidak bisa memadamkan racunnya, maka kamu tidak bisa membunuh Jun Jiu sekaligus. Tapi jika kamu bisa menyakitinya, dia akan sangat bahagia. Memikirkan hal ini, Jun Yun Sue mencibir. Kenapa tidak melihatnya lagi? Dia berkata, Tuan muda, sudah waktunya bagimu untuk kembali. Petik 2. Bagus. Petik 2. Setelah satu malam, fajar pagi menyingsing. Jun Jiu bangun setelah beristirahat dengan nyaman. 1 jam yang lalu, Jun Xiaolei meneleponnya dan meminta mereka untuk pergi ke lapangan seni bela diri terlebih dahulu. Pokoknya, dia bisa tiba sebelum start. Persetan dengan ekor kucing, tepuk pantat Xiaowu untuk melepaskannya. Dengan malas meregangkan tubuh, Jun Jiu menyipitkan matanya. Ayo pergi. Petik 2. Meo gelombang-gelombang, Xiaowu bertindak lengket. Agar tidak membuat pemiliknya lelah, jarang Jun Jiu memegangnya. Meskipun sengaja mengubah ukurannya, sebenarnya tidak terlalu berat sama sekali. Xiaowu mengeong, lebih penting untuk mengisi ulang energimu. Beginilah caramu mengalahkan Jun Yun Sue sampai mati. Sebelum pergi ke tempat latihan, Jun Jiu secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang. Seseorang yang tidak dia kenal. Xiaowu berkata, Meong, siapa dia? Jun Jiu mengangkat matanya dan menatap orang itu dengan dingin. Penampilannya yang biasa, dengan pinggang membungkuk, tidak terlihat berbeda dari orang tua yang lewat dengan santai di jalan. Tapi matanya suram dan tajam, memberi orang perasaan karena ditatap oleh ular berbisa. Tapi Jun Jiu tidak merasakan kebencian terhadapnya. Pria tua itu mengambil 2 langkah ke depan dan berdiri di depan Jun Jiu, dan dia mengulurkan tangan. Ini untukmu.
Petik 2. Jun Jiu mengangkat alisnya, matanya tertuju pada lelaki tua itu. Itu adalah bola hitam kecil. Itu sangat aneh. Dia tidak mengenal lelaki tua itu. Mengapa lelaki tua itu memberinya sesuatu? Apakah dia mengenali yang salah orang? Orang tua itu adalah He Sang. Dia melihat Jun Jiu menjawab, buka saja mulutnya, ini adalah penyakit badai hujan, yang dapat meledakkan ribuan jarum perak yang tersembunyi dalam sekejap. Ini adalah versi perbaikan yang dibuat oleh orang tua di tengah hujan badai, dan sekarang saya memberikannya kepada Anda. Petik 2. Mengapa saya? Jun Jiu bertanya dengan dingin. Tidak peduli dan tenang di permukaan, pada kenyataannya pikiran Jun Jiu penuh dengan tanda tanya seperti halnya Xiao Wu. Ribuan senjata tersembunyi meledak dalam sekejap, hal yang sangat kejam. Mengapa lelaki tua itu memberikannya padanya? He Sang, Jun Yunsue mendapat hujan badai. Demi keadilan permainan, Anda juga harus memiliki yang sesuai. Petik 2. Petik 2. Wah, entah dia tidak mengerti kata-kata lelaki tua itu, atau lelaki tua itu bahkan lebih aneh. Bahkan jika Jun Yunsue mendapat hujan badai, tidak adil untuk memberinya versi yang lebih baik dari penyakit badai hujan, bukan? Bagaimana kita bisa berbicara tentang keadilan permainan? Tapi apa kata orang tua itu? Jun Jiu sedikit menyipitkan matanya, dan bertanya dengan dingin, jadi, kamu juga memberikan satu untuk kontestan lain. He Sang tersedak, sungguh senjata tersembunyi yang berharga dari badai hujan, jika bukan karena wajah tuan muda masa depan, dia tidak akan mengirimkan badai hujan. Belum lagi hujan badai, bagaimana mungkin mengirim satu ke semua orang? Dilihat dari reaksi He Sang, Jun Jiu sudah tahu jawabannya. Dia memberi isyarat dan mengisap badai hujan ke tangannya dari udara. Dia tidak akan bertanya lagi. Jun Jiu melambaikan tangannya, oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Sama-sama. He Sang menahan sepatah kata pun. Dia berbalik untuk melihat Jun Jiu pergi tanpa melihat ke belakang. Hanya kucing putih kecil di sampingnya yang balas menatapnya beberapa kali. Di wajah kucing itu, dia bisa melihat kecurigaan dan pengawasan. Ada kecurigaan bahwa dia ada di sini untuk skema piramida untuk mempromosikan dan menjual barang. He Sang menyipitkan matanya sedikit. Kepribadiannya lebih mirip. Bab 173. Sesampainya di tempat latihan, hiruk-pikuk di sini 100 kali lebih meriah dari pasar sayur. Namun, di mata Jun Jiu, dia hanya merasa berisik dan pusing. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan ke tempat latihan, di mana Yun Xiao dan yang lainnya melambai padanya. Sebelum mereka bisa berjalan, Yun Qiao dan yang lainnya datang lebih dulu. Yun Qiao berkata, Nona Jun, setelah perjamuan hari ini, ayahku ingin mentraktirmu makan, bolehkah? Kemarin tidak mengganggu istirahat Jun Jiu dan mengisi ulang baterainya. Tapi setelah pertandingan hari ini, tidak masalah jika Anda minum sepuasnya. Patriark Yun segera menyuruh Yun Qiao untuk mengundang Jun Jiu. Jun Jiu mengangguk dan tidak menolak. Jun Xiaolei dan Gu Song sedang mendiskusikan situasi undian. Hari ini, ada 6 orang, 4 di antaranya adalah kelompok kami sendiri. Tidak peduli bagaimana lotre diundi, salah satu dari mereka akan menghadapinya. Jika itu terjadi, itu akan sulit. Jun Jiu mengatupkan bibirnya, apa susahnya? Menang dengan kekuatan. Petik 2. Tapi bagaimana jika kau bertemu Gu Song? Jun Xiaolei menatap Gu Song dengan tidak senang. Gu Song menyeringai dan berkata bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jun Jiu melirik mereka, dan berkata, kalau begitu, kamu tidak beruntung. Lotre sudah diputuskan, keberuntungan dulu baru kekuatan. Masih sama seperti kemarin, Luo Qiuhe pertama kali naik ke atas panggung untuk membicarakan peraturan, karena persaingan lebih berbahaya. Jadi saya secara khusus menambahkan 1 poin untuk berhenti, selama lawan menyerah dan mengaku kalah, dia tidak bisa bergerak lagi. Jangan pernah membunuh siapapun. Untuk ini, Jun Yunsue mengejek dan menolaknya. 6 orang, putaran pertama undian adalah Jun Xiaolei dan Luo Baiyue. Mereka menyaksikan pertarungan di atas panggung dari bawah ring. Yun Qiao menganalisis, Luo Baiyue terlalu kuat untuk dihadapi. Memang sulit untuk dihadapi. Kali ini, Jun Xiaolei dalam bahaya. Gu Song memiliki kekuatan tertinggi. Dia menganalisis situasinya sekilas, tetapi Gu Song melihatnya sebentar dan kemudian berkata, Buku Jun Xiaolei telah mengalami banyak hal di pegunungan, dan tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Tidak hanya pengalaman, tetapi
Juga Jun Xiaolei juga membawa Yudiniang. Ini pada dasarnya adalah celah besar dengan Luo Bai. Perbedaan antara Jun Xiaolei dan Luo Bai adalah perbedaan levelnya. Melihat Jun Xiaolei dan Luo Bai saling berhadapan dengan 20 gerakan, Jun Jiu berkata, di babak ini, Jun Xiaolei bisa menang dengan selisih tipis. Sebenarnya apa yang dikatakan Jun Jiu benar. Pada akhirnya, Jun Xiaolei berjuang keras dan terluka parah, mengalahkan Luo Bai dengan setengah gerakan, dan memenangkan pertandingan. Menghadapi Jun Xiaolei, yang 10 tahun lebih muda darinya, Luo Bai yakin. Jun Xiaolei melompat dari ring dengan penuh semangat, "Kakak 9, aku menang." Jun Xiaolei menolak untuk pergi, dia ingin tinggal di sini dan menunggu Jun Jiu dan hasil pertandingan mereka. Yun Qiao mengangkat alisnya, dan bercanda berkata, hanya ada 4 yang tersisa sekarang. Salah satu dari kita bertiga mungkin menghadapi Jun Yunsue, dan sisanya hanya bisa bertarung di antara kita sendiri. Namun, Jun Yunsue tidak menunggu sampai Jun Yunsue digambar. Dia dan Gusong saling menggambar terlebih dahulu. Saling memandang, Yun Qiao mengepalkan tinjunya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan naik dulu. Gusong, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan nanti. Tunggu dan lihat saja." Gusong tersenyum dengan anggun. Melihat mereka di atas panggung, suara ganas dan ganas Jun Yunsue datang dari sebelah telinganya. Dia berkata, "Jun Jiu, kamu dan aku akan berada di game berikutnya. Aku akan membuatmu mati sengsara." Petik 2. Aku mendengarnya. Jun Xiaolei mengangkat kepalanya dan mengangguk serius menanggapi kata-kata Jun Jiu. Mengetahui bahwa Jun Jiu memanggilnya anjing menggonggong, Jun Yunsue sangat marah hingga wajahnya berkerut. Dada terangkat, Jun Yunsue mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia menatap Jun Jiu dengan mata sinis. Waktu itu berbahaya, mendengus. Tidak penting. Saat dia naik ring, dia memberitahu Jun Jiu betapa menakutkannya dia. Di meja VIP, semua orang juga berdiskusi. Patriark Yun berkata, pertandingan selanjutnya adalah duel antara Nona Jun dan Jun Yunsue. Melalui Yun Chongjin, Patriark Yun juga tahu bahwa wanita berbaju putih itu adalah Jun Yunsue. Meskipun dia dikeluarkan dari Tianzong Yuan, dia masih berhasil menemukan cara untuk kembali berpartisipasi dalam pemilihan kuota benih. Feng Xiao mengambil kata-kata Patriark Yun dan berkata, "Jadi bagaimana jika kita bertemu?" "Xiao Jiu, saya pasti akan menang." Petik 2. Meong. Xiao Hu mengangguk. Untuk menang harus menjadi master. Banyak orang telah mendengar kata-kata mereka. Seperti Wu Xiang, seperti Su Heng dan Qiu Yunyun. Salah satunya adalah orang bijak Jun Jiu. Di babak pertama, dia mengendalikan musuh dengan 2 gerakan. Dia cukup kuat. Satu dipilih dan direkomendasikan oleh He Sang, sesepuh dari Sekte Tianwu, meskipun saya belum melihat kekuatan Jun Yunsue sejauh ini. Jika Wu Xiang punya pertanyaan, dia langsung bertanya. Dia berkata, "Penatua He, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan ini?" Tidak masalah apakah Anda menang atau kalah, mereka semua akan memasukkan 5 kasus. Desis. Mendengar jawaban He Zong, Wu Xiang terkejut. Apa artinya, jika Jun Jiu yang menang, Jun Yunsue bisa masuk ke 5 sekte karena He Sang membukakan pintu belakang untuknya. Tetapi jika Jun Yunsue menang, mengapa Jun Jiu juga bisa pergi ke Wu Song? Wu Xiang menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat melalui pikiran He Sang. Saya tidak bisa menebak apa yang dipikirkan He Sang. Dia membelai dagunya dan menoleh untuk melihat cincin itu dengan ragu. Di atas sana, Yun Qiao dan Gu Song datang dan pergi, dan serangan mereka berbahaya, muncul satu demi satu. Dengan perbedaan kekuatan, Yun Qiao sama sekali tidak bisa mengalahkan Gu Song. Tapi di depan Jun Jiu, mata Yun Qiao tegas. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak bisa kalah terlalu memalukan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan Jun Jiu melihat usahanya. Melihat dia menyerang begitu keras, itu menjadi semakin sengit. Gu Song tersenyum. "Yun Qiao, apakah kamu ingin melakukan ini?" "Yun Qiao, ini untuk jatah benih." "Gu Song, jangan biarkan airnya mengalir. Ayo, bertarung di tempat terbuka, tidak ada hubungannya denganmu." Gu Song menyelesaikan kalimat ini tanpa daya. Ali bergerak, dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Din, saya abstain." Petik 2. Berada dalam kekuatan linglung. Gu Song benar-benar abstain. Apakah dia tidak tahu betapa pentingnya kuota benih?
Sebenarnya abstain. Yun Qiao juga tercengang, menatap Gusong dengan tak percaya. Gusong, kamu benar-benar abstain. Apakah kamu meremehkanku? Tidak. Gusong berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Awalnya saya adalah murid dari 5 sekte, jadi bagus untuk memiliki tempat ini untuk Anda. Kami pergi ke 5 sekte, dan kami memiliki kesempatan untuk mendiskusikan hasil yang sebenarnya. Jika kita bertarung sekarang, itu akan menjadi intimidasi saya, teman. Kamu, Yun Qiao tertegun. Dia juga tahu bahwa Gusong menyembunyikan identitasnya. Diharapkan ada sesuatu yang tak terkatakan dan tak pernah terucap. Tanpa diduga, Gusong benar-benar mengakuinya sekarang. Untuk sementara, saya merasa rumit, tetapi saya tidak merasa malu atau marah karena Gusong abstain. Penjelasan Gusong tidak diragukan lagi untuk menenangkan harga diri Yun Qiao. Dia tidak sengaja berpantang, tetapi membiarkan Yun Qiao melakukannya dengan sengaja. Tapi untuk permainan yang lebih adil di masa depan, teman, ini bukan untuk intimidasi. Yun Qiao menggertakkan giginya dan menatap Gusong. Oke, mulai sekarang, aku pasti akan menang bersamamu. Bab 174. Seperti Yun Qiao dan Gusong, dua orang bersaing di atas ring. Pada saat seri untuk menang yang luar biasa, satu orang abstain. Pada akhirnya, mereka berdua masih berpegangan pada bahu mereka, dan mereka keluar dari ring seperti saudara. Ini juga petarung di antara yang luar biasa. Semua orang di tempat latihan tercengang. Ini adalah pemilihan kuota benih. Anda hanya menyerah dan bergandengan tangan. Apakah ini benar-benar cocok? Setelah beberapa saat, Gusong pun menjelaskan penjelasannya kepada Junjiu. Junjiu sama sekali tidak terkejut, dia sudah menebak identitas Gusong. Tapi, Junjiu berkata, aku tidak mengharapkanmu untuk abstain. Kupikir kau akan kalah dari Yun Qiao dengan sengaja. Haha, terserah Junjiu untuk babak selanjutnya. Ayo, beri pelajaran pada wanita jalang itu. Gusong mengayunkan tinjunya, dan menatap Jun Yunsue dengan tidak ramah. Jun Xiaolei mengepalkan tangannya menahan rasa sakit. Kakak ke-9, ayolah. Mes, Jun, ayolah. Bukan hanya mereka, tetapi seseorang di tempat latihan seni bela diri dimulai. Semua orang meneriakkan Junjiu, ayolah. Mereka tidak tahu identitas Jun Yunsue, tetapi perilaku Jun Yunsue yang mengganggu permainan kemarin benar-benar membuat marah semua orang. Melihat semua orang berteriak agar Junjiu datang, momentumnya bagus. Jun Yunsue mengubah wajahnya dan menggertakkan giginya, penuh kebencian. Jelas orang-orang ini dulunya memujanya. Terutama banyak dari mereka adalah antek-anteknya yang setia, tapi sekarang mereka berbalik untuk mendukung Junjiu. Jun Yunsue mengepalkan tinjunya dengan erat, mendengus. Aku ingat kalian semua, dan tidak ada orang yang mengkhianatiku yang akan dilepaskan. Dia menoleh dan menatap Junjiu melalui kerudung dengan mata ganas. Dia menyeringai dan berkata, ayo pergi, Junjiu. Kamu tidak akan takut lagi, beranikah kamu naik ke atas panggung? Membeku, panggil dia anjing. Untuk sesaat, Jun Yunsue tidak tahu apakah harus terus berjalan, atau bersikeras membiarkan Junjiu pergi dulu. Junjiu dengan sengaja berjalan di belakang Jun Yunsue, menatapnya dengan dingin dan berkata, apa? Kamu yang takut, kamu tidak berani pergi ke ring. Kamu, huff. Junjiu, kamu hanya bisa menunjukkan lidahmu sekarang. Aku akan membuatmu terlihat baik nanti. Tunggu aku. Jun Yunsue buru-buru berjalan ke atas ring. Wajahnya terdistorsi dan menakutkan, dan dia dengan erat mencubit hujan badai dengan jari-jarinya di lengan bajunya. Dia ingin memberi Junjiu pukulan fatal pada saat paling kritis. Dia ingin Junjiu mati. Junjiu dan Jun Yunsue berdiri di atas ring, satu kiri dan satu kanan. Junjiu memandangnya dengan acuh tak acuh, tapi mata Jun Yunsue kejam. Selama Anda tidak buta, Anda dapat melihat kebenciannya pada Junjiu, seolah-olah ada kebencian yang mendalam. Saya tidak tahu identitas Jun Yunsue, seperti murid Tian Zongyuan. Saya tidak tahu keluhan dan keluhan apa yang ada antara dia dan Junjiu, Ru Wuxiang dan yang lainnya. Kiki terkejut dan penasaran saat ini. Biarkan mereka merasakan pertempuran ini bahkan sebelum dimulai. Ini akan menjadi 100 kali lebih seru dari 2 game sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang menantikannya. Drum cincin dipukul, Jun Yunsue tidak tahan lagi. Dia menghunus pedangnya dan bergegas menuju Junjiu. Dantian terbuka,
dan kekuatan spiritual mengalir ke pedang secara terus-menerus. Jun Yunsue menangis, aura pembunuhnya mencengangkan. Dia menebas dengan pedang, langsung mengambil nyawa Jun Jiu. Jun Jiu berjinjit dan berbalik ke samping untuk menghindari pedang dengan mudah. Tersedak, dengan memutar ujung pedang, dia memutar tangannya dan menebas kepala Jun Jiu. Jun Yunsue tidak pernah menyembunyikan niat membunuhnya. Jun Jiu melangkah mundur dengan berjinjit, sementara Jun Yunsue berpegangan erat. Melalui kerudung, dia memelototi Jun Jiu yang bengkok dan kesal. Dia berkata, "Jun Jiu, aku akan membunuhmu." Di depan utusan Wu Zonglai, biarkan dia. Ayo, biarkan mereka melihatnya. Siapa jenius Tian Zongyuan? Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Petik 2. Aduh. Jun Jiu tersenyum dingin. Dia menunjuk ke ujung jarinya, dan kekuatan spiritualnya berkumpul di ujung jarinya. Itu menghantam pedang tajam Jun Yunsue dan membuatnya terbang. Dengan wajah muram, Jun Yunsue menoleh dan terus mengejar. Jika dia tidak membunuh Jun Jiu, dia tidak akan pernah berhenti. Dengan mata dingin, Jun Jiu mengangkat tangannya dan bayangan keluar dari sarungnya. Tersedak, kaca, suara yang jernih dan menusuk. Murid Jun Yunsue melebar, dan dia melihat pedang tajam di tangannya. Di tempat di mana ia bertabrakan dengan bayangan, celah yang tidak bisa diabaikan dibuka. Ketakutan, Jun Yunsue mendengar suara dingin Jun Jiu. Dingin dan kejam, dingin sampai ke tulang. Seperti es angin dingin, di jurang, melolong, langsung membekukan jiwa orang. Jun Jiu mencibir dan berkata, "Kamu hanyalah seekor semut, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku." Petik 2. Ah, saya bunuh kamu. Petik 2. Mata Jun Yunsue melebar, dan dia menebas dengan niat membunuh. Semua orang melihat Jun Jiu memegang belati hitam legam, menebas ke atas dengan santai dan mudah. Klik, pedang tajam di tangan Jun Yunsue benar-benar patah. Itu menjadi dua bagian. Jun Yunsue terkejut dan berteriak tak percaya. Tidak mungkin. Petik 2. Tidak ada yang mustahil. Memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya, Jun Jiu menendang Jun Yunsue menjauh. Tendangan itu mendarat di dada Jun Yunsue. Kekuatan yang kuat di antara kedua kakinya ditransmisikan ke kakinya, dan dia menendang keras di bagian lembut dadanya. Jun Yunsue berguling ke tanah kesakitan, mencengkeram dadanya dan tidak bisa bangun. Kejam sekali. Di kursi VIP, Qiu Yunyun tanpa sadar menutupi dadanya, wajahnya menjadi pucat. Su Heng setuju dengan kata-kata Qiu Yunyun. Ini terlalu kejam. Kematiannya tidak kurang dari menyerang bagian tertentu dari seorang pria. Tapi itu lebih menarik kepada Qiu Heng, sekte pedang murid itu masih menjadi hantu di tangan Jun Jiu. Dia berkata, belati itu memotong besi seperti lumpur, mematahkan pedang dengan mudah. Saya tidak tahu perangkat terkenal mana itu. Petik 2. Setelah pertandingan selesai, aku akan tahu jika aku memintanya untuk melihatnya. Qiu Yunyun bersikap angkuh. Mendengar percakapan mereka, Wu Xiang mengerutkan kening. Kesantaian semacam ini berarti mengambil senjata orang lain untuk dilihat, berpura-pura menjadi murid Jiansong. Saya tidak percaya mereka tidak tahu betapa pentingnya senjata bagi manusia. Tapi Wu Xiang tidak membuka mulutnya untuk mengingatkan mereka. Murid-murid Jiansong menderita kerugian dan diberi pelajaran. Itu tidak ada hubungannya dengan dia sebagai murid Dansong. Wu Xiang menatap cincin itu, fokus dan serius. Dia berpikir dalam hati, tampaknya orang bijak Jun Jiu ini tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga sangat kuat dalam seni bela diri. Di arena, Jun Jiu mengulurkan tangan dan mengaitkan jarinya ke arah Jun Yunsue. Tidak bisakah kamu bangun? Provokasi Jun Jiu dengan mudah membuat Jun Yunsue marah. Dia bangun dengan tangan bebas, tidak bersenjata. 5 jari membentuk cakar dan mencengkeram Jun Jiu dengan ganas. Terdengar suara menusuk melalui ketajaman ujung jari. Jun Yunsue, Witchbone Claw. Aku melihat warna kulit kelima jarinya menjadi pucat, menyerupai warna tulang. Ujung jarinya tajam, seperti binatang buas. Dia meraihnya dengan kejam, dan menyerang titik. Aku puntur mematikan Jun Jiu di sekujur tubuhnya. Kekejaman serangan ini mengejutkan. Wajah Jun Jiu tetap tidak berubah. Dengan seringai menghina masih tersungging di sudut mulutnya. Bayangan di tangannya beterbangan, melewati cakar tulang penyihir, dan pisau bayangan naik dan turun, gonggongan, darah terciprat ke manset Jun Jiu.
menghindar kembali untuk membuka jarak. Yuan di Jun Yun Sui menutupi pergelangan tangannya dan berteriak. Yu Ying mematahkan tendonnya, dan darah membasahi lengan bajunya. Bab 175. Jun Yun Sui menjerit kesakitan. Dia mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat, menatap Jun Jiu dengan kejam dan kesal. Dia menegakkan tubuh dengan cepat, merobek kain pakaiannya dan melingkarkan pergelangan tangannya di sekelilingnya. Dia menatap Jun Jiu dengan tatapan tegas. Melihat ini, Jun Jiu mengangkat alisnya. Sepertinya Jun Yun Sui benar-benar membuat kemajuan. Setidaknya dalam hal membunuhnya, Jun Yun Sui tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Itu terakhir kali, tapi kali ini Jun Yun Sui tidak bisa berdiri tegak untuk sementara waktu. Jun Yun Sui juga mengeluarkan belati tajam, yang dibawanya dari kamar gelap perbendaharaan. Hal yang sama memotong besi seperti lumpur. Jun Yun Sui berkata dengan getir, Jun Jiu, kamu punya belati, aku juga. Oh, Jun Jiu tersenyum. Apakah Jun Yun Sui berpikir bahwa dia sama dengan dia dengan belati? Konyol, ketika tuannya Jun Jiu bermain dengan belati, dia tidak sebaik kamu, Jun Yun Sui. Dengan cibiran dan bibir bengkok, Jun Jiu berlari keluar. Bayangan terbang di sekitar ujung jari, dan cahaya tajam seperti hantu malam. Dengan cepat dan tanpa ampun menusuk Jun Yun Sui. Jun Yun Sui tidak lambat bereaksi. Dia mundur dengan cepat, lebih cepat dari kelinci. Namun, di bawah bayang-bayang, masih lambat. Tepi yang tajam menjentikkan, memotong lengan baju Jun Yun Sui dengan suara gemerincing. Lingkaran bekas pisau muncul di pergelangan tangan Jun Yun Sui, dan darah keluar. Sambil menggertakkan giginya kesakitan, Jun Yun Sui berteriak dan membunuh Jun Jiu dengan sekuat tenaga. Dia tidak percaya, saya tidak percaya bahwa saya lebih lemah dari Jun Jiu. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuh Jun Jiu. Jun Jiu ini, wanita jalan ini tidak lain adalah pemborosan. Selama bertahun-tahun di keluarga Jun, dia bisa dipukuli, dibunuh, dianiaya dan dianiaya begitu saja. Bahkan jika keluarga Jun sudah pergi sekarang, dia tetaplah Jun Yun Sui. Dia secara alami lebih mulia dari Jun Jiu. Jika dia bisa memenangkan Jun Jiu, dia pasti akan menang. Bisakah kamu menang? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Jun Jiu mendengar Jun Yun Sui bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Dia tertawa terbahak-bahak, mengangkat kakinya dan menendang pergelangan tangan Jun Yun Sui. Pergelangan tangan kiri sangat sakit, dan belati langsung terbang keluar. Jun Yun Sui meraih belati dengan ketakutan, dan saat berikutnya Jun Jiu mengelak dan bergegas ke depannya. Saat jarak semakin pendek tanpa batas, mata menatap Jun Yun Sui dengan jelas melihat mata Jun Jiu yang acuh tak acuh. Meremehkan seperti melihat semut, dan mengejek seperti melihat monyet. Dialah yang tak tertahankan, bukan Jun Jiu. Teriak Jun Yun Sui dengan marah. Ah! Suara berisik. Mengepalkan tangan, Jun Jiu meninju Jun Yun Sui. Dia menatap dingin ke arah Jun Yun Sui yang terbang keluar dari parabola di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke atas ring. Mendengar suara klik, Jun Yun Sui pasti patah tulang. Menggosok pergelangan tangannya, Jun Jiu berjalan sambil mencibir. Jun Yun Sui, jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Apa? Jun Yun Sui. Jun Jiu memanggil wanita itu, Jun Yun Sui. Tempat latihan mendidih. Semua orang berdiri dan menatap lurus ke arah Jun Yun Sui. Tabir menutupi wajahnya, tetapi setelah Jun Jiu Yi berbicara, bagaimana perasaan para murid bahwa dia semakin menjadi Jun Yun Sui? Dulu mirip, tapi sekarang lebih pasti. Tiba-tiba, teriakan meledak di tempat latihan. Jun Yun Sui, keluar dari Tianzong Yuan. Pengkhianat, keluar dari Tianzong Yuan. Pengkhianat, keluar. Jika tidak, kami tidak akan memperlakukanmu dengan sopan. Petik 2. Jun Yun Sui, kamu pengkhianat. Wanita beracun kalajengking. Beraninya kamu datang untuk berpartisipasi dalam seleksi kuota benih. Keluar. Mendengar teriakan orang banyak, penampilannya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jun Yun Sui adalah pendosa keji. Wuxiang linglung ketika mendengar ini, dan melihat kembali ke arah He San dengan heran. Penatua He, orang yang Anda pilih masih menjadi murid Tianzong Yuan. Dia diusir oleh Tianzong Yuan. Suara He San acuh tak acuh dan tenang. Tidak ada keburukan kehilangan karena kurangnya kekuatan Jun Yun Sui, atau kemarahan dan ketidakpuasan karena dicerca oleh semua orang. Melihat ekspresinya seperti ini, Wuxiang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya saja di hati Wuxiang,
dia merasa Penatua He dari Tian Wuzong itu aneh. Bagaimana Anda bisa memilih wanita seperti itu dengan catatan buruk? Yun Chongjin, identitas Jun Yun Sui akhirnya terungkap. Orang tua ini melihat bahwa kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Jadi bagaimana jika dia terungkap? Dia tidak bisa pergi. Feng Xiao mencibir dan jijik. Xiao Miao Miao setuju. Melihat kembali ke Mo Yue lagi, pupil kucing itu berdiri tegak dalam barisan. Xiao Hu menepuk sandaran tangan kursi Mo Yue dengan ekornya, dan dia mengeong 2 kali untuk bertanya pada Mo Yue mengapa dia tidak berbicara. Siapa yang tahu bahwa Mo Yue mengabaikannya begitu saja? Tidak ada yang bisa melihat mata yang dalam dan gelap kecuali Jun Jiu. Xiao Hu tiba-tiba menoleh dengan marah, bodoh berbicara dengan orang cabul ini. Lihatlah ke arena. Jun Yun Sui mendengar semua orang berteriak dan memarahi, setiap kata menghina dan mencerca padanya. Dengan wajah yang terdistorsi dan jelek, Jun Yun Sui dengan erat mengepalkan tinjunya. Rasa sakit yang parah di tubuh, dan sumpah serapah terdengar di telinga. Jun Yun Sui mengaitkan semua ini dengan kesalahan Jun Jiu. Jika bukan karena Jun Jiu, bagaimana dia bisa hancur? Ini semua salah Jun Jiu. Jika dia terbunuh di Junfu pagi-pagi sekali, dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri ke kota Fengluo. Apa yang terjadi sekarang tidak akan terjadi. Keluarga Jun juga tidak akan musnah. Satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka tidak membunuh Jun Jiu lebih awal. Selain itu, ini semua salah Jun Jiu. Sambil menggertakkan giginya dengan erat, Jun Yun Sui menatap Jun Jiu dengan mata merah. Dia mengambil belati di tanah dan bergegas dengan teriakan, "Jun Jiu, aku akan membunuhmu." Masih bermimpi. Berbalik ke samping, Jun Yun Sui bergegas melewatinya. Jun Jiu mengangkat tangannya, dan dengan cepat meraih tangan kiri Jun Yun Sui dengan kuat. Klik, Jun Jiu bergerak dan langsung merobek daun ara terakhir Jun Yun Sui. Wajahnya masih memar dan memar karena jatuh tertelungkup kemarin. Tidak ada keindahan sama sekali, hanya ada rasa malu dan keburukan yang terdistorsi oleh kebencian. Melihat wajah Jun Yun Sui, sumpah serapah di tempat latihan menjadi lebih keras. Semua orang berteriak agar Jun Yun Sui keluar. Kebencian, kebencian, dendam. Jun Yun Sui menatap Jun Jiu, dia menyeringai dan berkata, "Jun Jiu, pergilah ke neraka." Dia melemparkan badai hujan dengan keras. Dengan sekali klik, ratusan senjata tersembunyi jarum perak melesat keluar dalam sekejap. Kekuatannya begitu besar sehingga menembus udara dan merobek angin sepoi-sepoi. Ke segala arah, Jun Jiu langsung dikelilingi oleh senjata tersembunyi. Jun Yun Sui tertawa terbahak-bahak, ganas. "Jun Jiu, bagaimana caramu bersembunyi dari hujan badai? Jika tidak bisa dibuka, itu akan diracuni. Hanya meracunimu sampai mati." Tanpa sepengetahuan Jun Yun Sui, Jun Jiu sudah lama mewaspadai kepindahannya. Tapi Jun Jiu tidak menggunakan badai hujan yang diberikan He Sang padanya untuk melawan dan menghadapinya. Sebaliknya, dantian dibuka, dan kekuatan spiritual dicurahkan untuk membentuk penghalang di luar tubuh. Bang bang bang, senjata tersembunyi mengenainya, dan itu tidak bisa menembus penghalang sama sekali. Di kursi VIP, banyak orang berdiri kaget. Ini adalah pelepasan kekuatan spiritual. Dia bisa melepaskan kekuatan spiritualnya di usia yang begitu muda. Setidaknya ini adalah ranah yang hanya bisa dicapai oleh guru spiritual tingkat 5. Berapa level dia? Adalah guru spiritual tingkat ketiga. Mereka terkesiap. Seorang guru spiritual tingkat ketiga dapat melepaskan kekuatan spiritual. Orang ini lebih dari yang lain. Benar-benar hancur. Perbedaan bakat bisa membuat orang kesal. Xiao Wu menghilangkan keterkejutan mereka, dan dengan bangga membusungkan dadanya. Sungguh pemilik yang hebat, begitu pintar. Apakah Anda tertegun? Bersambung.